bantuan apa nih? Oh, wah segar-segar ya Us. Iya, ini salah satu kewajiban kita memberikan merawat tanaman yang sudah kita tanam. Ya, hijau-hijau ya. Iya, kita akan memperoleh udara yang segar karena kita sudah memberikan mereka air untuk pertumbuhannya. Jadi pada saat kita melakukan kewajiban, maka kita akan memperoleh haknya. Seperti juga saat ini dengan merawat mereka, kita mendapatkan udara yang segar. Nah, anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kalian ingat kan, untuk mendapatkan fasilitas kita harus membayar pajak. Demikian juga terhadap tubuh kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita menjadi sehat. Demikian juga dengan lingkungan kita, termasuk juga dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan lanjut belajar tentang doa. Di belakang Pak Eko ada sebuah gambar. Gambar apa? Ini adalah sebuah peta Indonesia, negara yang kita cintai. Negara yang luas, negara yang kaya, dan terletak di posisi yang strategis. Kenapa disebut strategis? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang negara yang kita cintai ini. Ternyata dari Sabang sampai Merauke ini menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Apa saja kekayaan alam yang kita miliki, nanti kita juga akan belajar lebih lanjut di sana. Negara kita ternyata punya banyak julukan. Ada negara maritim, ada negara agraris, ada negara kepulauan. Apakah perbedaan dari masing-masing pengertian itu? Kita juga akan belajar lebih lanjut di sana. Sudah siapkan buku yang bisa kalian pelajari. Di sini ada peta Indonesia juga, menceritakan tentang letak geografi Indonesia. Selanjutnya, kalian juga akan mengenal berbagai pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, pulau yang kita tinggali sekarang ini, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja masih dalam cakupan Negara Kesatuan Indonesia. Nanti kita akan juga belajar apa pengaruhnya negara yang begitu luas ini terhadap perekonomian dan sosial. Oke, simak baik-baik ya. Pelajari di buku, insya Allah kalian juga bisa browsing di internet. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengar langsung penjelasan dari Us Eko tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah punya bukunya kan? Sekarang coba kalian lihat buku kalian, buku paket tema 1 ya. Di buku paket tema 1, kalian buka halaman 107 ya. Di halaman 107 di situ dijelaskan ada bacaan tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ternyata flora dan fauna di Indonesia itu juga salah satu bentuk kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, apa saja macam flora dan fauna yang merupakan kekayaan alam di Indonesia? Kalian bisa baca di buku halaman 107 itu. Nah, setelah kalian nanti membaca semuanya, kita akan mengidentifikasi kalimat utama dan juga ide pokok yang ada dalam masing-masing paragraf yang ada di bacaan tersebut. Kalian masih ingat materi kalimat utama? Di kelas 4 kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mencari kalimat utama. Ya, caranya kalian baca dulu semua teksnya dalam satu paragraf tersebut. Kemudian kalian cari. Ingat ya, di dalam satu paragraf itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama adalah kalimat utama,
Dan unsur yang kedua adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, dari dua unsur ini berbeda. Kita sudah tahu bahwa kalimat utama merupakan inti dari sebuah paragraf. Sifatnya umum. Jadi, Usili ulangi sekali lagi, sifatnya umum. Sedangkan kalimat penjelas itu sifatnya lebih khusus karena menjelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok kan? Terus ada hubungan apa antara kalimat utama dan ide pokok? Apakah sama? Nah, yang perlu kalian ketahui nih anak-anak, penting bahwa kalimat utama dengan ide pokok itu tidak sama ya. Terus apa yang membedakan? Meskipun kalimat utama dan juga ide pokok itu tidak sama, tapi saling berhubungan. Jadi, ketika kalian mencari ide pokok, itu yang harus kalian cari terlebih dahulu adalah kalimat utamanya. Kalau di kalimat penjelas ada nggak, Us? Tidak. Jadi ide pokok itu adanya di kalimat utama. Sehingga ketika kalian diminta untuk mencari ide pokok, carilah dulu kalimat utamanya. Itu rumus. Nah, bagaimana caranya, Us? Yuk kita praktek bareng-bareng yuk. Simak ya. Kalian bisa lihat ya di halaman 107 tema 1. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita cek dulu paragraf yang pertama. Ada berapa kalimatkah di paragraf pertama? Kita cek. Ada 1. Ya, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Total ada 5 kalimat. Nah, di antara 5 kalimat ini pasti ada kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Yang sifatnya umum. Ya, kita baca dulu. Kalimat pertama. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kita cek di kalimat keduanya. Kalau kalimat keduanya ini merupakan penjelas dari kalimat pertama, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama. Ya, kita cek. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, di kalimat pertama ada keanekaragaman hayati. Di kalimat kedua diulangi lagi nih, keanekaragaman hayati. Berarti sudah jelas bahwa kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Sehingga gagasan pokoknya, maksudnya kalimat utamanya ada di kalimat ke-1 ya. Kita cek dulu kalimat ke-1. Nah, kalimat ke-1 ini merupakan kalimat utama. Kalimat utama berarti 4 kalimat yang lain termasuk apa? Berarti kalimat penjelas, KP. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini baru kalimat utamanya. Nah, bagaimana mencari gagasan pokok atau ide pokok dari kalimat utama? Nah, caranya bisa dengan mengambil inti dari kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya berbunyi, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kalimat utama itu biasanya kalimatnya sama plek dengan bacaan. Tapi kalau ide pokok itu biasanya kalimatnya berbeda. Jadi ide pokok dari paragraf ke-1 bisa kita jawab, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Gitu saja sudah betul. Ya, ide pokoknya seperti itu. Atau Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Itu juga betul ide pokoknya. Jadi seperti itu ya. Ide pokok, bunyi ide pokok itu tidak harus sama dengan kalimat utama. Jadi biasanya lebih singkat. Paham ya anak-anak? Kalian tugasnya
itu adalah di buku tema 1 halaman 107 tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang ini ya. Ini itu ada 9 paragraf. Terus kalian baca dulu semuanya. Terus kalian mencari ide pokok dari 9 paragraf tersebut, ditulis di tabel sini. Nah, ini dibuat tabel. Ini kan cuma 5, nanti kalian tambahin sendiri. 6, 7, 8, dan 9 ditulis sendiri. Nah, tinggal ditulis ide pokoknya paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, sampai ke 9 paragrafnya. Ide pokok dari paragrafnya itu apa. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan.